Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Neuropsikiatri 1 akan mempraktikkan manajemen fisioterapi untuk kasus vertigo. Saya Diva Erlangga. Saya Nurul Baika. Saya Adila Najila. Saya Siti Fatia. Saya Dayu Mutia Ruslan. Saya Muhammad Iqbal. Saya Sinta. Dan saya Abdelia. Terima kasih. Masuk Pak. Selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sinta. Bapak bisa panggil saya Sinta. Di sini Pak, boleh saya tahu siapa dulu namanya? Saya Pak Basuki. Terus Pak, sekarang umur tak berapa nih? umur saya sekarang 21 tahun. Jadi terus Pak, kalau boleh saya tahu juga pekerjaan tak sekarang apa? Sekarang saya kerja sebagai pegawai swasta. Dekat ke Pak rumah tak dari sini? Dekat di BPN Hartono. Sebelumnya Pak, dekat rumah dari sini? Saya akan dari sini di BPN Hartono. Terus Pak, ada kegiatan yang kita lakukan kalau misalnya Biasa saya komentar musik ke bagian. Sebelumnya Pak, boleh sedikit dulu bisa dijelaskan Pak tentang dan ini Pak kan tidak di poli umum poli syarah tapi belum bisa sebutkan Pak. Belum bisa Pak. Sebelumnya Pak ini Pak Basuki dengan umur 21 tahun mengadukan gejala vertigo sejak 2 bulan yang lalu. Gejala yang memberat apabila mendudukkan kepala. Selain merasakan pusing, pasien merasakan gejala seperti berputar-putar dan sedikit mual. Pasien mengalami kesulitan dalam mendudukkan kepala dan sensitif terhadap cahaya. Gejala berlangsung sekitar selama 2 menit ketika kambuh. Pasien sebelumnya pernah mengunjungi poli umum dan saat ini mengkonsumsi obat vertigo. Pasien masih sanggup menjalankan kebutuhan ADL secara mandiri, sedikit mengganggu pekerjaan, yakni melihat layar yang cerah, dan mengganggu aktivitas rekreasi, yakni bermain piano, serta lingkungan pasien yang mendukung pasien untuk membantu meringankan gejala. Baik Pak, selanjutnya saya akan bisa berdebat Pak. Boleh saya pegang Pak? Jadi Pak, kalau sakit bilang ya Pak. Bapak bisa ke kanan. Satu Pak. Selanjutnya Bapak ke kiri.
environment and psychogenic pasien vertigo itu yang pertama ada neurogen. Neurogen itu suspek gangguan vestibular perifer. Dan selanjutnya ada muskulotendinogen yaitu stiffness dan nyeri pada muscle upper trapezius. Dan untuk osteotrogen itu tidak ada, dan psikogen itu pasien mengalami kecemasan. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan tes pengukuran kecemasan dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Hasil dari wawancara pengukuran kecemasan, pasien mendapat nilai skor 21 dan pasien digolongkan mengalami kecemasan sedang. Baik Pak, selanjutnya itu kita tes Romberg. Bisa dibuka sepatu tak dulu Pak? Oke, terus lagi Pak. Terus kita rapatin ke kita. Oke. Selanjutnya itu kita akan rapat ke dalam tas. Baik, hasil dari tes Romberg yaitu pasien dengan mata terbuka dapat menjaga keseimbangannya, tetapi pasien dengan mata tertutup tidak dapat menjaga keseimbangannya. Baik Pak, bisa berdiri dulu Pak. Terus kita lentangkan di tangan tak ke depan. Terus bisa jangan ditolak Pak. Oke, stop nih Pak. Bisa duduk kembali. Stop. Baik, adapun hasil dari Fukuda stepping test, pasien tidak dapat menjaga keseimbangannya ketika diarahkan untuk melakukan jalan di tempat. Itu. Baik Pak, selanjutnya itu kita tes tandem gait. Mungkin lepas dulu kita. Bisa kita dulu. Jadi saya contohkan dulu cara tes tandem gait yaitu tangan terus kaki langkah 10 langkah ke depan. Oke? Jangan terdekat dulu Pak. Baik Pak, sekarang kita lakukan ini dengan mata tertutup. Ya, boleh nih Pak. Oke, stop nih Pak. Baik, hasil dari tes tendon gait-nya yaitu pasien dengan mata terbuka dan tertutup tidak dapat menjaga keseimbangannya ketika melakukan tes tendon gait. Baik, untuk saya akan melanjutkan tes selanjutnya ya Pak ya. Sekarang ini tesnya adalah tes hinge. Itu ada 3 tes. Untuk kemudian yang pertama itu kita akan menggoyang-goyangkan kepala Bapak. Oke. Coba lihat ke saya. Ditemukan nystagmus pada sisi horizontal. Selanjutnya adalah pemeriksaan nystagmus. Pak bisa lihat, bisa Bapak tetap pandangannya lurus, tapi melihat apa yang saya simpan di samping mata Bapak. Bapak. Kalau di sini? Bisa. Coba melirik ke tangan saya. Oke, jelas. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tes keyword. Di mana tes keyword ini saya akan menutup mata pasien. Bapak pandangannya lurus. Saya akan tutup mata Bapak dengan telapak tangan saya, tapi mata Bapak jangan ditutup ya dengan telapak tangannya. Ditemukan nystagmus secara horizontal.
Ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan digital. Di sini saya akan memberikan manuver kepada Bapak. Itu nanti kepala Bapak saya putar sebesar 45 derajat Pak ya. Jadi kakaknya di sini. Terus nanti secara cepat saya akan menjatuhkan Bapak. Jadi tidurnya. Oke. Mungkin Bapak bisa begini. Kalau ada sempat, baik, hasil tesnya itu pasien merasakan pusing pada gerakan di pagi ini. Baik, di sini saya akan memberikan tes wawancara kepada pasien untuk menilai bagaimana kemampuan sehari-hari pasien atau activity daily living-nya. Jadi Pak, di sini saya akan bertanya kepada Bapak bagaimana cara Bapak melakukan kegiatan sehari-hari Pak ya. Pertama itu dalam berpakaian. Bapak itu kalau dalam berpakaian itu dapat melakukan, tidak dapat, atau dapat melakukan tapi dibantu. Iya. Yang mana? Dapat melakukan sendiri, betul melakukan sendiri Pak ya. Bisa Bapak contohkan misalnya kayak, coba Bapak angkat sedikit bajunya. Oke. Sudah Pak. Oke. Jadi Bapak dapat melakukannya sendiri Pak ya. Kemudian untuk kalau kemampuan menggunakan toilet Pak, kalau misalnya Bapak mau pergi ke toilet itu dibantu atau enggak, atau tidak bisa ke toilet? Bisa. Sendiri, bisa sendiri. Kalau bangun dari tempat tidur, Bapak bisa bangun dengan normal atau masih dibantu atau malah tidak bisa? Bisa sendiri. Kemudian kalau Bapak misalnya dari tempat duduk ke tidur, dalam posisi tidur bisa Pak? Bisa sendiri? Kemudian kalau berjalan di ruangan sini Pak bisa? Coba Pak. Bisa jalan di sini Pak. Kalau berjalan di luar ruangan masih bisa Pak ya. Kalau naik tangga Pak? Bisa? Kalau turun tangga bisa juga? Baik, ini adalah hasil dari tes ADL-nya, di mana pasien mendapat skor 16. Pasien tidak memiliki ketergantungan dan dapat menjalankan ADL-nya dengan normal. Adapun diagnosis fisioterapi yang dapat diterapkan dari hasil pengukuran dan pemeriksaan tersebut yaitu pasien mengalami gangguan gerak pada radius cervical neck dan shoulder, serta gangguan vestibular peripheral dan mengalami kecemasan ringan causa BPPV. Problem planning fisioterapisnya sendiri itu terdapat gangguan primer, gangguan keseimbangan dan pusing. Yang kedua itu ada gangguan sekunder, yaitu gangguan stabilitas kelihatan, stiffness pada otot radius cervical neck dan shoulder, serta kecemasan. Dan sementara gangguan kompleksnya itu yaitu gangguan activity daily living, gangguan pekerjaan, dan gangguan rekreasi. Serta planning fisioterapisnya itu ada tujuan jangka pendek, yaitu satu, mengatasi gangguan keseimbangan, yang kedua ada mengatasi stiffness dan nyeri pada radius cervical neck and shoulder, yang ketiga itu mengatasi gangguan stabilitas penglihatan. Yang tujuan jangka panjangnya itu yaitu mengembalikan activity
activity daily living, yakni ambulans atau tidur ke duduk dan duduk ke tidur, ke berdiri. Yang kedua itu mengurangi kecemasan pasien. Saya visionaris yang akan melanjutkan presentasi kepada Bapak ya. Jadi yang pertama itu, ini kan dari diagnosis Bapak itu ada berbagai macam problem ya. Jadi nanti saya kasih beberapa modalitas. Yang pertama itu akan kita lakukan beranjak exercise. Nah, jadi Bapak dari duduk, kemudian berbaring ke samping ya Pak. Tapi sebelumnya kepala Bapak dimiringkan ke sana. Kemudian berbaring ke sana. Ditahan ya Pak selama 30 detik. Oke, kemudian lanjut. Kemudian ke arah sebelah ini Pak. Gerakan selanjutnya itu gerakan ADR ya Pak. Nanti disuruh menghadap ke kiri kanan dan atas ke bawah. Sebelumnya Bapak menghadap ke bawah dulu, tahan selama 10 detik. Kemudian menghadap ke atas selama 10 detik juga. Oke Pak, sekarang menghadap ke kanan 10 detik. Kemudian ke kiri, tahan dulu. Kemudian ke kiri. Baik, selanjutnya modalitas yang saya kasih ke Bapak itu untuk mengetes gangguan penglihatan ya Pak. Jadi instruksinya Bapak perhatikan jari tangan saya mulai diikuti arahnya. Kepalanya jangan diikat Pak, cuma mata. Perhatikan terus Pak. Baik, modalitas yang terakhir yang akan saya kasih ke Bapak itu berupa terapi exercise ya Pak. Nanti akan dilanjutkan sama rekan saya. Isinya silakan. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan membantu Bapak untuk melakukan terapi latihan Pak. Ini namanya terapi latihan ambulansi. Jadi saya akan membantu Bapak untuk meningkatkan bagaimana perubahan posisi Bapak dari tidur dari tidur terlentang ke tidur miring, terus duduk lalu berdiri. Siapa? Jadi silakan tidur terlentang Pak ya. Sekarang saya akan membawa Bapak ke tidur menyamping Pak ya. Bisa. Oke. Terus Pak, ini kakinya Bapak bisa langsung dibawa untuk menggantung ke tepi bed dan saya akan langsung mendirikan Bapak. Siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang Pak saya akan bantu Bapak untuk berdiri. Bisa Bapak langsung loncat Pak ya. Pelan-pelan Pak ya, biar nggak kesini. 2, 3. Sudah Pak. Bapak, di sini saya Fisioterapeuta Pak ingin menyarankan home program untuk Bapak yang apa saja sih apa yang Bapak lakukan selama Bapak di rumah. Yang pertama, saya sarankan untuk Bapak tidak menggunakan bantal yang terlalu tinggi saat Bapak tidur. Yang kedua, Bapak disarankan untuk melakukan latihan-latihan berupa senam vertigo. Contohnya, maaf Bapak boleh mendongak ke belakang, terus menunduk lagi ke bawah kan. Nah, Bapak bisa lakukan itu 2 kali sehari.
ya. Terus dalam hitungan 8 kali. Terus Bapak juga bisa lakukan selama 2 menit. Terus Bapak juga bisa mulai ke sana Pak, ke kiri lagi Bapak. Ya, itu juga. Terus begini juga Bapak. Nah, terus bawa begini Bapak. Ya. Terus Bapak juga bisa segini ke kepala Bapak ke depan. Begini Bapak. Nah, terus Bapak boleh berdiri. Terus lakukan seperti ini. Selanjutnya Bapak. Bapak bisa lakukan itu 8 Bapak bisa lakukan itu 8 kali, hitung 8 kali. Bapak bisa lakukan itu 2 kali 1 dalam sehari, dan Bapak juga bisa lakukan itu dalam hitungan itu saja latihan-latihan yang Bapak dapat lakukan setelah Bapak sampai di rumah. Bapak bisa lakukan itu 2 kali sehari dan dalam hitungan 8 kali ya Pak.